Karena penasaran, Mbak Nia mencoba mengintip dari jendela yang terletak persis di sebelah pintu tersebut. Mbak Nia melihat ada bayangan hitam dengan mata yang merah persis di depan kaca itu, sedang melihat ke arah Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Betul, kita akan bacakan cerita kiriman dari teman Kliwon. Mudah-mudahan ceritanya tidak ada setan-setan yang aneh-aneh lagi. Iya. Seperti yang terakhir, pocong nyentil. Pocong kok nyentil burung. Nah, gitu. Intonasi Susana tuh. Pocong kok nyentil burung. 2 minggu jadi ayam. Ada informasi penting buat teman Kliwon. Oh iya, benar. Jadilah bagian sejarah di podcast Malam Kliwon. Karena di tanggal 30 Maret 2024 di Kemang, Jakarta Selatan, kita akan mengadakan Ngabuburor. Ini event tahunan atau event annualnya PMK. Mungkin teman Kliwon ada yang belum tahu, tapi spesial di tahun ini kita akan merayakan 500 episode gitu ya. Jadi bakal direkam ya episodenya. Dan Kita Ngabuburor kali ini spesial banget. Hari apa? Sabtu ya? betul. Hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 di Kemang. Nah, silahkan, karena nanti kita akan suguhkan sesuatu yang spesial dari ngabuburor sebelumnya gitu. Untuk info lebih lengkapnya langsung aja cek Instagram podcast Malam Kliwon. Ya, di-follow ya. Ya, kita sama-sama nanti di sana podcastan bareng. Oke, sebelum kita masuk ke cerita kiriman dari teman Kliwon malam hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Nyalakan notifikasi juga. Betul. Si bunyi dia. Kan nyalakan notifikasi. Oh iya, pas. Bener. Oke. Oke, ini masuk cerita yang pertama di sesi kali ini. Betul. Wah, ini Panjang, bro. lucu banget ini ceritanya tentang lalat-lalatan. Halo Bang Bimo, Bang Danu, dan teman-teman Kliwon yang mendengarkan. Semoga sedang dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Nama gue Hadi, ini bukan nama sebenarnya. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman keluarga gue yang sempat diteror oleh sesuatu yang bikin kami sekeluarga merasa takut dan kebingungan selama beberapa hari. Kejadiannya gue alami sekitar tahun 99. Waktu itu gue masih umur 5 tahun lah. Saat itu gue sekeluarga tinggal di Bandung, di sebuah perumahan di daerah Sarijadi. Karena bokap dan nyokap gue bekerja, makanya kami punya seorang ART yang nginep di rumah. Sebut aja namanya Mbak Nia. ART ini bertugas untuk ngurusin rumah, sekaligus menjaga gua dan adik gua, yang waktu itu masih usianya 2 tahun. Nah, sekarang gua masuk ke rangkaian teror yang keluarga gua alami. Teror pertama terjadi saat siang hari. Nyokap gua yang berprofesi sebagai seorang guru sudah ada di rumah sejak pukul 1 siang. Berbeda dengan bokap gue yang seorang pekerja swasta. Biasanya dia baru sampai rumah tuh habis maghrib. Saat itu posisinya nyokap gue sedang tidur siang habis pulang kerja. Jadi gue mau ke kamar mandi buat pipis, dan gue menemukan ada noda merah di lantai kamar mandi. Nodanya gak besar. Paling kalau gue inget-inget, diameternya mungkin hanya sebesar uang koin 500-an. Warnanya merah pekat seperti darah. Saat itu gue coba membersihkan noda tersebut dengan cara menyiramnya dengan air, tapi nggak mempan. Gue coba menggosok menggunakan kaki, tapi nodanya tetap tidak berkurang sedikit pun. Akhirnya gue coba bangunin nyokap dan mengajak dia ke kamar mandi untuk menunjukkan apa yang gue lihat. Saat itu nyokap berpikir kalau itu hanya darah haidnya Mbak Nia, yang mungkin kebetulan netes di kamar mandi. Ia pun memanggil Mbak Nia dan menanyakan perihal noda tersebut. Tapi Mbak Nia saat itu mengaku bahwa ia sedang tidak haid. Akhirnya nyokap meminta Mbak Nia membersihkan noda tersebut. Tapi setelah dicoba digosok dengan keras, menggunakan cairan pembersih lantai sekalipun, noda itu sama sekali nggak berkurang. Kami sama-sama keheranan dan bingung. Noda apa itu? Dan kenapa noda itu nggak bisa hilang? Nyokap akhirnya memutuskan untuk menunggu bokap pulang saat malam hari nanti untuk bahas noda itu. Saat bokap pulang di malam harinya, nyokap cerita perihal noda di kamar mandi. Bokap kemudian ngecek noda itu, lalu meminta Mbak Nia mengambilkan sesendok garam di dapur.
Kemudian bokap mengambil segayung air dan mencampurkan garam itu ke dalam air sambil membacakan sesuatu dengan pelan. Lalu meniup pelan campuran air garam di dalam gayung itu. Air garam tersebut lalu diguyurkan ke noda di lantai. Dan ajaibnya, noda tersebut langsung hilang, tersapu oleh air. Gue yang ngeliat kejadian itu cukup keheranan. Kenapa bisa noda tersebut hilang setelah diguyur sekali sama bokap? Padahal sebelumnya disikat dengan kasar pun gak bisa hilang. Lalu lanjut ke teror yang kedua. Teror ini dialami oleh Mbak Nia di malam yang sama dengan teror pertama. Kejadian kedua ini cukup membuat keluarga gue panik. Karena ketika bokap gue akan bangun untuk sholat subuh, bokap menemukan Mbak Nia gak sadarkan diri, tepat di depan pintu kamar Mbak Nia. Bokap kemudian membangunkan nyokap untuk membantu ngangkat Mbak Nia ke sofa. Saat dibangunkan, Mbak Nia langsung berteriak histeris. Ketika ditanya kenapa bisa sampai pingsan di depan kamarnya, Mbak Nia cerita bahwa tadi malam ada yang ngetok pintu belakang rumah sekitar jam 1 pagi. Kamar Mbak Nia ini emang dekat sekali dengan dapur dan pintu belakang rumah. Nah, saat itu Mbak Nia mikir itu orang iseng. Namun perlahan terdengar suara laki-laki yang memanggil namanya. Ia pun perlahan ke arah pintu belakang. Dia jalan sambil bertanya gitu ya. Ini siapa ya? Ada perlu apa malam-malam begini? Tanpa membukakan pintunya. Namun setelah itu suasana kembali hening. Karena penasaran, Mbak Nia mencoba mengintip dari jendela yang terletak persis di sebelah pintu tersebut. Mbak Nia melihat ada bayangan hitam dengan mata yang merah persis di depan kaca itu, sedang melihat ke arah Mbak Nia. Mbak Nia yang panik lalu berlari untuk balik ke kamarnya. Namun ketika ia membuka pintu kamarnya, persis di depannya ada sosok hitam yang tadi dia lihat, sedang berdiri di hadapannya. Menurutnya sosok itu berbentuk bayangan tinggi besar dan matanya tuh merah menyala. Wajah dari sosok tersebut tepat berada di hadapan muka Mbak Nia. Sehingga sebelum sempat berteriak, Mbak Nia langsung pingsan. Bokap dan nyokap gue jelas heran, karena udah hampir 2 tahun tinggal di rumah itu, baru kali ini ada rentetan kejadian aneh yang terjadi di rumah ini. Akhirnya bokap nyuruh Mbak Nia istirahat lagi lah. Dan nyokap diminta izin gak masuk kerja di hari itu, untuk jaga gue dan adik sampai Mbak Nia kembali stabil. Teror berikutnya terjadi 1 hari setelah kejadian Mbak Nia ngeliat makhluk itu. Ini adalah kejadian paling aneh yang pernah gue alami seumur hidup. Kejadiannya terjadi saat gue bangun atau terbangun dini hari untuk ke kamar mandi. Gue pun membangunkan bokap untuk nganterin gue nih ke kamar mandi. Seingat bokap itu jam 4 pagi. Untuk ke kamar mandi, gue dan bokap harus ngelewatin ruang makan. Saat melewati ruang makan yang kondisinya gelap, gue samar-samar ngelihat ada yang gerak-gerak di dinding deket meja makan. Di balik dinding tersebut adalah kamar Mbak Nia. Gue pun coba memperhatikan apa yang bergerak-gerak dalam kondisi yang remang ini. Sampai akhirnya bokap gue sadar bahwa gue gak berjalan maju ngikutin dia. Dalam keadaan setengah mengantuk, bokap membalik badan dan bertanya, kenapa gue gak segera jalan ke kamar mandi? Gue pun menunjuk sesuatu yang bergerak-gerak di dinding. Dan bokap gue kemudian mengamati arah yang gue tunjuk. Bokap yang kaget lalu refleks nyalain lampu. Saat lampu menyala, kita berdua melihat pemandangan aneh yang gak akan pernah bisa gue lupakan. Di dinding tersebut terdapat ribuan lalat dengan ukuran yang gak lazim, yang menempel dan memenuhi seluruh permukaan dinding. Hingga saat ini gue gak tahu itu jenis lalat apa. Yang jelas ukurannya besar, mungkin bisa hampir sebesar tawon atau lebah. Kenapa gue dan keluarga yakin itu lalat? Karena bentuk tubuhnya yang cenderung membulat seperti lalat. Gak pipih lah, gak kayak tawon atau lebah. Lalat-lalat itu menempel dan berterbangan rendah di sekitar permukaan tembok. Bokap refleks ngambil sapu di dapur
dan mencoba menyapu permukaan dinding itu untuk ngusir lalat tersebut. Namun anehnya, lalat-lalat itu seperti nggak mau pergi dari dinding. Mereka cuma terbang ngindarin sapu, lalu kembali memenuhi dinding. Karena takut hewan tersebut berbahaya, bokap meminta gue menjauh dan kembali ke kamar. Tapi gue yang penasaran hanya lari menjauh ke posisi yang aman, tapi tetap bisa ngelihat lalat-lalat itu. Bokap gue juga coba mukul lalat-lalat itu, namun mereka seperti nggak bisa mati. Mereka tetap hanya ngindarin pukulan bokap gue, lalu nempel lagi di dinding. Bokap gue kemudian membangunkan nyokap dan minta nyokap bukain pintu belakang. Rencananya bokap akan ngusir lalat tersebut ke arah belakang. Nyokap yang melihat kondisi ruang makan saat itu juga shock dan cepat-cepat lari ke pintu belakang untuk bukain pintu. Bokap kemudian mengambil segayung air yang dicampurkan dengan garam. Kemudian dia membacakan ayat-ayat suci, lalu meniup air dalam gayung tersebut. Kemudian bokap mencipratkan air ke kumpulan lalat tersebut. Setiap cipratan yang diberikan membuat lalat itu terbang dengan liar di ruang makan. Makin banyak yang dicipratin, lalat tersebut makin liar dan terbang ngiterin ruang makan. Bokap terus menciprati air itu hingga nggak ada lagi lalat yang nempel di dinding. Di tengah kerumunan lalat, bokap kembali mencipratkan sisa air dalam gayung ke udara. Hingga tiba-tiba, kumpulan lalat tersebut terbang menuju pintu belakang. Bokap coba mengejar ke arah pintu belakang untuk melihat ke arah mana perginya. Namun anehnya, keluar dari pintu, nggak ada sama sekali terlihat kumpulan lalat tersebut. Logikanya, dengan kumpulan lalat sebanyak itu pasti masih terlihat, karena banyaknya lampu rumah warga di sekitar area gang belakang. Namun gak ada satupun jejak yang menunjukkan bahwa ada ribuan lalat yang tadi keluar dari rumah gua. Paginya, bokap gua mencoba menanyai temennya yang memang memiliki kemampuan dalam hal spiritual. Setelah proses penerawangan, teman bokap gua berkata bahwa semua ini terjadi karena Mbak Nia. Katanya ada yang ingin berbuat buruk terhadap Mbak Nia dengan cara mengirimkan santet. Sehingga Mbak Nia yang kebetulan tinggal di rumah gua membuat santet yang terkirim berdampak pula ke keluarga gua. Bokap gua pun diminta nanyain Mbak Nia, apakah ada masalah yang terjadi di kampungnya sehingga teror ini terjadi. Saat kembali ke rumah, bokap ngajak Mbak Nia untuk ngomong sama nyokap juga nih. Setelah dijelaskan kondisinya sesuai apa yang disampaikan teman bokap, Mbak Nia berkata bahwa kemungkinan ini adalah ulah Mas Romi. Mas Romi adalah anak juragan sawah di kampungnya yang bulan lalu sempat mengajukan lamaran kepada Mbak Nia. Namun Mbak Nia menolak karena masih ingin kerja di keluarga gua dan memang belum pengen menikah. Orang tua Mas Romi merupakan orang yang dikenal klinik dan kerap melakukan ritual-ritual tertentu untuk kelancaran panennya. Karena alasan keamanan bagi keluarganya, bokap gue memutuskan untuk mengantar Mbak Nia kembali ke kampung dan memberikan sejumlah uang yang cukup besar sebagai modal Mbak Nia untuk membuka warung. Awalnya Mbak Nia menolak dan meminta agar nggak dipulangkan. Tapi bokap dan nyokap khawatir akan terjadi teror lanjutan, sehingga Mbak Nia pun setuju untuk menerima sejumlah uang dan kembali ke kampungnya. Maaf cerita jadi panjang banget bang, semoga teman Kliwon tetap enjoy dengerinnya. Sukses terus abang-abangku. Menyala abangku. Lalat banyak abang-abangku. Wah ini kalau jadi film ya. Aduh. Mbak Nia sakit hati sama orang tuanya. Dia kembali ke kampung, bersekutu dengan Romi, mengirimkan lalat yang lebih besar lagi. Melanjutkan mengirimkan lalat. Tapi tetap lalat yang dikirim ya, cuma lebih gede lagi. Yang dikirim bukan bentuk lain, iya, tapi lalat, tapi lebih gede aja gitu. Iya, terbanyak. Terus bapaknya siapa tadi? Mas yang ngirim. Siapa ya? Hadi. Bapaknya Mas Hadi ngusir lagi. Ayo kirimin lagi, sampai akhirnya lalat gendut tuh yang datang tuh. Males. Nggak terbang ya, jalan. Jalan. Assalamualaikum.
Saya kiriman ini, kiriman. Lalat capek. Capek, nggak terbang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluarganya Mas Hadi. Ya. Lalat ini kiriman. Aku kecapean. Kiriman kok ngaku. Kiriman kok ngaku. Aduh. Lagian kalau yang dikirim bukan bentuk lain tapi lalat yang tambah besar, bapaknya Mas Adi tungguin. Ayo, gue tungguin sampai Raja Lalat datang. Gue tinggal panggil Rentokil. Sampai datang, bum, bum. Akhirnya kayak manga-manga gitu, Udah kayak kan? anime gitu. Gue udah pada takut tuh. Waduh, Itu apa, Pak? ada monster lalat. Ada apa itu, Pak? Assalamualaikum. Capek. Lalatnya ngos-ngosan. Saya dari kampung, Pak. Saya kiriman. Mas Romi. Sama siapa tuh yang cewek tuh? Yang nggak jadi dinikahin siapa namanya ya? Kalau dari kata teman-teman saya yang udah Ada. udah pasti keusir. Ya udahlah, serah maunya ngapain. Yang penting saya ngaso dulu dah. Duduk tuh dia tuh. Tawar hangat boleh. Capek. Kiriman apaan ngaku? Kiriman pasrah. Aduh. Goblok. Serem ya tapi ya. 3 kali loh berarti. Oh, atau ini sebenarnya sebuah sindikat. Jadi memang begitu, dikirim. Nanti Biar disuruh pulang. majikannya iba dikasih duit. Kasih duit pulang deh. Duit besar. Duit besar. Ayo kita cari majikan baru. Lumayan 30 juta. Buka warung kau Pak, ngelamar saya- kerja lagi. Pulang gimana Pak? Saya nggak mau pulang, saya di sini aja Pak. Itu Bener. banyak tuh sindikat ART gitu tuh. Apa nih uang buat kamu? Jadi tuh barang. Saya khawatir sama keselamatan keluarga saya. Nah. Udah kamu pulang aja ya. Iya sih Pak, tapi saya di kampung bingung Pak. Udah. Ini uang buat kamu, ya, buat trading forex ya. Iya. Capek jadi ART ya, trading ya. Aduh. Gitu. 99 Sari Jadi Bandung. Oh iya, Kenapa oh iya? kejadiannya di Bandung ya. Kampungnya pulangnya di Nggak tahu, dah nggak disebutin. Cimahi. Lah, deket. Belum tentu. Ya enggak Oh, gitu. kira-kira gitu Saya ya. pulang ke kampung aja ya Pak. Ya, di mana kampungnya? Cimahi. Ya, ilah itu mah. Ilah lu. Di Diantar. mana kayak yang jauh? Cuman geser doang beda. Kota Madia. Oke lah, Mas Adi, terima kasih ya ceritanya ya. Siap. Semoga jadi teman Kliwon dan bisa ketemu di Ngabuburan. Oke, Ya, siap. kita Terima ketemu kasih. lagi di video berikutnya. Dadah.